Gadis ini menghabiskan satu malam dengan seorang waria yang ternyata adalah ayah kandungnya. Hai kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Gadis ini bernama Cahaya. Ia datang dari kampung halaman menuju kota Jakarta sendirian untuk mencari keberadaan sang ayah. Setelah 15 tahun tidak berjumpa. Di kereta api, Cahaya berulang kali muntah dan merasakan mual. Setelah sampai di Jakarta, ibunya ditelepon telah mengingatkan Cahaya bahwa ayahnya tidak akan sesuai seperti apa yang diperkirakan Cahaya. Tapi Cahaya berjanji akan menerima resiko apapun itu. Pencarian alamat pun dimulai. Saat bertanya di kedai, Cahaya menyempatkan untuk membeli sebuah mancis sebagai hadiah untuk ayahnya. Setelah mencari cukup lama dan dalam keadaan lapar karena stok uang sangat tipis, akhirnya Cahaya menemukan rumah susun tempat ayahnya tinggal. Ayahnya bernama Saipul, namun orang-orang mengenalnya dengan panggilan Ipuy. Tiba di depan pintu rumah, Cahaya diberitahu seorang wanita bahwa kalau malam tiba, Ipuy tidak ada di rumah dan akan pergi bekerja hingga esok harinya. Begitu mengetahui kalau Cahaya adalah anak dari Ipuy, wanita itu langsung menyuruh Cahaya datang ke jembatan tempat ayahnya bekerja. Di jembatan telah banyak waria yang mangkal dan menjajakan diri. Salah seorang pengemudi mobil menepi dan bertanya keberadaan Ipul yang katanya telah mengambil uangnya sebesar 30 juta. Melihat banyak waria, wajah Cahaya sudah mulai ragu. Apalagi ketika seorang waria menunjukkan sosok Ipuy dalam tampilan waria yang sedang menghisap rokoknya. Semakin ragu, Cahaya berbalik arah dan membatalkan niatnya untuk bertemu ayahnya. Tapi Ipuy yang penasaran tentang siapa sosok gadis yang mencari dirinya mengejar Cahaya. Ipuy dengan keras membentak dan bertanya tegas tentang siapa Cahaya. Gue tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Dan ada perlu apa mencari dirinya. Namun begitu Ipuy tahu bahwa Cahaya adalah anaknya, ia hanya terlihat sedikit syok. Namun lebih banyak kesal pada anaknya yang entah karena alasan apa harus datang mencarinya. Cahaya yang menangis hanya menyerahkan korek api yang ia beli sebagai hadiah untuk ayahnya dan berkata hanya ingin berjumpa dengan ayahnya. Ipuy tampak tidak menyukai pertemuan tersebut. Ia meminta Cahaya lekas pergi dan melupakan hubungan mereka. Tapi Cahaya kembali mual dan muntah. Menyadari Cahaya belum makan, ia membawa Cahaya ke sebuah kedai makan. Selepas makan, Cahaya dan Ipuy kembali memulai pembicaraan. Ipuy tampak risih ketika orang-orang memperhatikan dirinya dalam sosok waria yang duduk dengan gadis pesantren berjilbab. Terkesan berbanding terbalik. Cahaya kembali mual dan muntah di toilet. Ia lalu melepas jilbabnya agar Ipuy tak semakin merasa diperhatikan risih oleh banyak orang. Cahaya dan Ipuy berbincang. Cahaya memberitahu Ipuy bahwa ia sudah tamat sekolah. Namun ia tak akan berkuliah karena tak cukup biaya. Ipuy marah. Ia mengira Cahaya datang untuk meminta uang. Padahal selama ini Ipuy selalu mengirimkan uang kepada ibu Cahaya untuk kebutuhan mereka. Padahal Cahaya datang memang juga bukan untuk meminta uang. Ia hanya ingin bertemu dengan ayahnya. Ia ingin tahu sosok yang memberikannya uang untuk kebutuhannya selama ini. Keluar dari rumah makan, Ipuy meminta Cahaya untuk kembali dan pulang dan menyudahi pertemuan mereka dan hubungan mereka. Ipuy lalu melanjutkan malam dengan kembali bekerja sebagai seorang waria dan mangkal di jembatan dan meninggalkan Cahaya sendirian dalam hiruk-pikuk kota Jakarta. Tapi saat kembali bekerja, Ipuy yang melihat mobil berisi orang-orang penagih hutang 30 juta yang ia bawa, Ipuy yang takut lantas segera melarikan diri dan bersembunyi. Langkahnya bersembunyi dari ketiga penagih hutang justru mengantarkannya untuk bertemu kembali dengan Cahaya. Cahaya bahagia dan memeluk Ipuy yang ia kira kembali untuknya. Ipuy lalu menawarkan sebuah perjanjian pada Cahaya yang isinya Ipuy akan menemani Cahaya malam ini. Namun setelah itu mereka harus berpisah dan saling melupakan hubungan mereka tanpa satu sama lain.
Nostalgia Cahaya dan Ipui pun dimulai. Sembari menyusuri jalanan, Cahaya mulai memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang alasan Ipui memilih jalan yang sekarang menjadi seorang waria. Dari sanalah Ipui memberikan pernyataan bahwa ini adalah pilihannya dan ia merasa senang melakukan hal ini. Mereka mulai mengingat-ingat kebersamaan mereka dulu yang sangat singkat saat Cahaya berusia 4 tahun, di mana Ipui suka bernyanyi untuknya. Saat itu Ipui ternyata juga telah mengetahui kalau Cahaya sedang mengandung sebuah kehamilan di luar nikah bersama pacarnya. Pertemuan Cahaya dan Ipui adalah keinginan Cahaya untuk membulatkan tekad mengapa ia tak harus menggugurkan kandungannya. Ipui juga akhirnya meminta maaf kepada Cahaya karena tidak bisa menjadi ayah yang baik dan telah meninggalkannya dan ibunya. Namun ia kedepannya akan terus mengirim uang kepada ibunya untuk kebutuhan Cahaya. Mereka pun semakin dekat dan mesra sebagai seorang ayah dan anak. Meskipun dalam tubuh waria, Ipui mencoba untuk menemani Cahaya semampunya, memberikan nasihat sebisanya. Ia meminta Cahaya juga tak lari dari kenyataan tentang bayi yang ia kandung, agar ia dan kekasihnya sama-sama bertanggung jawab atas anak tersebut dan segera memberitahukan ibunya tentang apa yang terjadi padanya. Ipui mengajaknya bermain di taman bermain. Saat itu Ipui bertemu pria yang merupakan kekasihnya. Ternyata uang 30 juta yang Ipui ambil dari rentenir berniat untuk Ipui gunakan untuk melakukan operasi plastik pada dirinya. Sebab ia ingin memulai hidup baru dengan pria yang dicintainya. Dan Cahaya akhirnya tahu akan itu. Cahaya bahkan tidak malu mengakui Ipui di depan orang lain sebagai bapaknya. Menjelang azan subuh, Ipui meminta Cahaya membeli rokok dan makanan di sebuah minimarket. Ipui yang menunggu di luar bertemu dengan 3 penagih hutang yang bersiap untuk menghajarnya. Ipui kembali berlari dan bersembunyi. Namun kali ini ia dikepung dan dihajar habis-habisan. Juga diancam akan dibunuh jika uang 30 juta tersebut tidak dikembalikan. Di sisi lain, Cahaya yang tak menemukan Ipui memutuskan untuk sholat di masjid dan menunggu Ipui di tangga rumah susun Ipui. Ipui pulang dengan wajah luka lebam. Cahaya tampak khawatir dengan keadaan Ipui. Saat itu Ipui berbenah diri dan Cahaya mulai melakukan pekerjaan seorang anak perempuan, yaitu membereskan rumah Ipui. Ia menemukan foto dirinya kecil bersama ayahnya yang masih disimpan sang ayah. Cahaya lalu menangis dan tertidur dalam tangisannya. Ipui mengangkat tubuh Cahaya dan memindahkannya ke kamar tidur. Ia lalu menelpon ibu Cahaya dan mengatakan permintaan maaf sebab Ipui masih belum siap untuk menjadi seorang ayah. Saya nggak mau mengecewakan anak saya sendiri. Serta mengabarkan bahwa Cahaya akan pulang esok hari. Waktu perpisahan bagi Ipui dan Cahaya pun tiba. Cahaya menangis sejadi-jadinya. Di stasiun kereta api, Ipui kembali memberikan nasihat-nasihat yang ia bisa sebagai seorang manusia. Bahwa apapun yang terjadi, mau benar ataupun salah, itu adalah jalan hidup yang harus mereka lewati. Ipui juga memutuskan memberikan uang 30 juta yang seharusnya ia gunakan untuk operasi plastik, kini ia berikan untuk kebutuhan Cahaya. Cahaya memeluk erat Ipui sebelum perpisahan dengan perjanjian bahwa mereka harus saling melupakan tanpa hubungan apapun lagi. Perpisahan tersebut berakhir dengan lambaian tangan keduanya dari kejauhan. Bagaimanapun sosok ayahmu, baik ataupun buruknya, dia tetaplah ayahmu. Demikianlah alur cerita dari film Lovely Man yang dirilis tahun 2012. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniac Movie selanjutnya. Bye-bye.